Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wasallam ala habibina al-mustafa al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar dan seluruh sahabat para pengikutnya di kiamat. Kita hormati, kita muliakan segenap para asatidz, pengurus Masjid Raya Darussalam. Semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Para hadirin hadirat jemaah salat subuh berjamaah, semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Mohon maaf atas keterlambatan dari semalam tidak bisa tidur karena batuk. Jadi insyaallah bukan corona, bukan. Kita takutnya batuk dengan corona, insyaallah bukan. Alhamdulillah di kesempatan kali ini bisa ikut hadir di tempat ini menyampaikan. Tidak ada yang bisa disampaikan kecuali saya ingin memberi satu amalan. Amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan berisi keindahan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat ada di amalan. Amalan yang mudah, amalan yang ringkas. Namun jika kita mengamalkannya, insyaallah kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amalan yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Allah perintahkan kita untuk memperbanyak istighfar. Hanya ucapan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi berisi yang pertama di antaranya innahu kana ghaffara. Setiap yang meminta ampun kepada Allah, setiap yang beristighfar kepada Allah pasti diberikan pengampunan Allah. Sebab Allah Maha Pengampun. Kalau seseorang dengan tulus, ikhlas, khusyuk, tunduk minta ampunan Allah, pasti akan diampuni Allah. Pesannya, kalau minta ampunan Allah, jangan hanya untuk diri kita saja, bawa orang tua. Hanya Allah ajarkan satu doa di dalam Al-Quran, kita membaca Rabbighfirli wali wali. Ya Allah, ampuni saya dan kedua orang tua saya. Kalau anak ini tulus minta pengampunan Allah untuknya dan untuk orang tua, khusyuk dulu, maka orang tua kita dosanya diampuni oleh Allah. Sebab Allah berjanjikan innahu kana ghaffara. Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Maha Pengampun. Dan di sini diarahkan bukan hanya istighfar untuk orang yang hidup saja. Walaupun orang tua kita sudah tiada pun pasti dapat pengampunan. Jadi kita dalam akidah kita, kepercayaan kita percaya bahwa Allah dapat memberikan pengampunan bahkan untuk orang yang sudah tiada. Sebab Allah tidak khususkan, ya Allah ampuni orang tua saya yang masih hidup saya, ya Rabbighfirli wali walidayya ya Allah. Cuma sayangnya seringkali ada orang yang mengatakan doa atau istighfar ke orang yang sudah meninggal tidak sampai. Padahal Rasulullah dengan lafaz hadis mengatakan khairul hadaya minal ahya ilal amwat ad-du'a wal istighfar. Sebaik-baiknya hadiah dari orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia, doa dan istighfar. Kalau dia
semasa orang tua hidup bisa belikan hadiah, punya milik banyak harta, bisa belikan mobil, bisa belikan rumah. Tapi kalau orang tua yang sudah meninggal, apa bisa belikan rumah? Bisa berikan hadiah harta, bisa berikan hadiah mobil atau apa yang baik hadiah, hanya doa dan istighfar. Nah yang ketiga pesannya, istighfarnya juga untuk yang lain, kaum mukminin, kaum mukminat. Jadi kita kalau beristighfar, boleh istighfar untuk diri kita pribadi, menyadari diri kita bersalah dengan Allah. Tapi jangan lupa istighfar untuk saudara-saudara kita. Makanya Rasulullah ajarkan doa, Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kalau seseorang tulus beristighfar kepada Allah untuk orang-orang yang beriman, satu muka bumi semua orang beriman diampuni dosa. Sebab istighfar seorang. Jadi jangan kita kecilkan. Rahmat Allah luas, ampunan Allah luas. Makanya orang-orang soleh itu mereka tidak menyibukkan diri hanya untuk dirinya saja. Dalam tahajudnya, dalam munajatnya, dalam doanya, dalam bangun malamnya, mereka selalu mendoakan kita seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam riwayat dari Siti Aisyah, ketika Rasulullah berdoa di malam hari, Siti Aisyah duduk di dekat Rasulullah dan didoakan. Ketika Rasulullah melihat Siti Aisyah, Rasulullah doakan Allahumma ighfir li Aisyah ma'alana ma'aswarat. Ya Allah, ampuni kesalahan Aisyah yang nampak, yang tidak nampak dosanya. Siti Aisyah senang bahagia. Rasulullah tanya, hal asrar ya Aisyah, apa kamu senang wahai Aisyah? Dijawab, saya bagaimana tidak senang ya Rasulullah. Saya masuk dalam doamu, disebut nama. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah Aisyah, ini doaku yang setiap malam aku panjatkan kepada Allah untuk umatku. Jadi tiap malam Rasulullah doakan kita. Tanpa kita sadari, dosa kita diampuni oleh Allah sebab salah satu doa Rasulullah 1400 tahun ke depan. Sebab doa itu tak putus. Seperti penjelasan Allah dalam surat Al-Kahfi. Ketika Nabi Allah Musa berjumpa dengan Khidir, ada doa orang tua, karena Abu Masalih. Ya. Orang tuanya dulu orang solehnya dalam tafsir disebutkan orang tuanya yang soleh, orang tua keberapa? Ternyata orang tua ketujuh yang mendoakan anaknya, cucu ketujuh baru doanya diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan termasuk doanya Rasulullah, dosa kita semua diampuni oleh Allah. Makanya pesan saya istighfar buat umum. Jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita istighfarkan keluarga, saudara, kerabat. Saya pernah bicara salah satu keistimewaan Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Bicara saya ini dipotong di YouTube dan disebarkan. Nah, dibilang saya bid'ah, masa ada orang saya bicara Imam Syekh Abu Bakar bin Salim itu disebutkan oleh ulama di zamannya orang-orang semua diampuni dosanya. Kalau kita tidak tahu penjelasannya langsung menyalahkan. Oh ini Habib bicara, masa ya ada satu orang yang disebab semua orang diampuni dosa Allah. Kita teliti dulu. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim itu 40 tahun wudu isya dipakai untuk sholat subuh. Gak pernah tidur. Isinya doa untuk kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Justru mohon maaf, orang yang mungkin menyalahkannya mungkin tidak pernah mendoakan umatnya Nabi Muhammad SAW atau tidak mau mendoakan umatnya Rasulullah. Jadi pesan saya, kalau dia berdoa, dia minta ampunan Allah, jangan lupakan saudara-saudara dia semua, kaum mukminin, kaum mukmin. Yang kedua, wa yursilu sama alaikum ibrahim. Istighfar ini menurunkan hujan. Jadi kalau kita mengalami kekeringan atau hutan kebakaran, kita perlu hujan, perbanyak istighfar. Sebab mungkin karena dosa dan kesalahan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmat. Yang ketiga,
wa yumdidukum bi amwal. Allah yang melimpahkan harta wa bani dan juga keturunan. Dia belum punya keturunan, perbanyak istri. Ini harta rezeki diluaskan, perbanyak istri. Sampai Nabi mengatakan, "Man lazima al-istighfar ja'alahu Allah min kulli hammin faraja wa min kulli dhayqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang banyak istighfar, Allah penuhi keinginannya, Allah beri jalan keluar dari setiap kesulitannya, dan Allah beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa saya katakan kebaikan dunia dan akhirat? Karena di dalam istighfar ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Saya kasih contoh. Kalau semua yang ada di sini saya tanya. Kalau Allah berikan satu keinginan di dunia, satu keinginan di dunia ya, bukan di akhirat. Kira-kira kalian mau minta apa? Ada yang mau jawab? Mau minta apa? Nggak ada yang jawab. Satu keinginan di dunia. Ustaz bantu. Hah? Nggak mau minta apa-apa. Anda nggak punya doa. Saking banyak. Satu keinginan doa. Minta jodoh. Apalagi sugi. Apa? Ingin pergi haji. Apa di dunia? Satu. Ayo. Ada yang bisa bantu? Hah? Sehat afiat. Ayo, lihat. Enggak ada yang punya doa. Tambah kan? Ya, kurang kedengeran suaranya. Apa? Yang lain. Jadi orang soleh. Ayo orang lain. Kalau saya dikasih satu permintaan satu, nggak mau rugi. Saya mau satu tapi isinya banyak. Apa? Saya mau minta sama Allah, doa saya dikabulkan oleh Allah. Isinya banyak. Ini politik. Kita politiknya sama Allah. Satu tapi isinya banyak. Kalau kita minta jadi orang soleh, hanya orang soleh. Minta sehat, hanya sehat. Minta kaya, hanya kaya. Minta apa? Tapi satu isinya. Memang bisa. Sebab Rasulullah yang menjadikan, "Man lazima istighfar ja'alahu Allah min kulli hammin." Setiap keinginannya dipenuhi. Setiap doanya dikabulkan Allah. Makanya keindahan di dunia itu, kalau dia punya doa dikabulkan, itu paling indah. Indah hidup di dunia karena doa kita dijabah. Mau ini Allah kasih, mau itu Allah kasih. Dan keindahan di akhirat adalah dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu, itu paling indah di akhirat. Terakhir saya mau tutup dengan satu kisah. Saya tahu kita semua punya doa, punya hajat, punya harapan. Maka nasihat saya perbanyak istighfar. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal ada satu Imam Ahmad bin Hanbal ini sudah tua. Suatu hari hatinya bilang, saya ingin pergi ke Basrah. Beliau tinggal di Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal ini riwayat hadis yang kita selalu baca, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu qaidul madhab. Hati dia udah tua, saya harus pergi ke Basrah, saya harus pergi ke Basrah. Berangkatlah beliau ke Basrah. Sampai di Basrah, ketika sampai di Basrah, Imam Ahmad datang ke satu masjid. Dan di masjid itu Imam Ahmad sholat Isya. Setelah sholat Isya, Imam Ahmad istirahat di pojok masjid. Dan ada naskah, ada orang yang habis sholat istirahat.
Nggak lama terus masjid, lihat ada orang tidur di masjid, dihampiri, bangun. Syekh bangun. Syekh itu panggilan untuk orang yang sudah tua, bukan hanya untuk guru. Ada satu dalam ilmu usul fikih ayat yang dihapus ya, dalam ilmu usul Quran, namanya Asy-Syaikh wa Syaikhah. Dalam usul fikih juga dalam bahasa usul. Sekolah ayat Syekh wa Syaikhah. Syekh bangun Syekh. Paman, orang tua bangun imam. Mohon maaf, tidak boleh tidur di masjid. Kata Imam Ahmad, kalau dia nggak akan perkenalkan diri, saya Ahmad bin Hanbal. Cuma Imam Ahmad bilang, tolong izinkan saya istirahat di masjid. Izinkan saya istirahat di masjid. Saya musafir, saya dari Baghdad. Dia nggak bilang saya Ahmad bin Hanbal. Andai dia mengatakan Ahmad bin Hanbal, satu Irak mengenal. Siapa yang tidak mengenal Imam Ahmad? Ahli hebat, ahli hadis. Yang meriwayatkan ratusan ribu hadis. Akhirnya Imam Ahmad tetap tidak dikatakan oleh Rasulullah boleh tidur muslim, tidak. Lihat teras masjid, mungkin di dalam masjid tidak boleh, di luar masjid ada teras halaman masjid, tidur di teras. Pengurus masjid setelah tutup pintu jendelanya, ada orang tidur di teras masjid, dihampiri. Bangun. Kalau di dalam masjid tidak boleh tidur, di teras juga tidak boleh. Diusir sampai didorong. Ternyata di samping masjid ada tukang roti, membuat roti. Melihat ada orang tua di masjid, dipanggil, Syekh, kemari, ada apa duduk sini? Siapa itu duduk? Ada apa Syekh? Dia bilang, saya musafir. Dia nggak mengenalkan diri, saya Ahmad bin Hanbal. Saya musafir, saya orang perjalanan jauh, saya kelelahan, saya menumpang istirahat di masjid, tidak boleh. Menumpang di teras saya tidak boleh. Oh begitu Syekh. Kalau begitu Syekh di rumah saya saja. Walaupun rumah saya kecil, rumah ulun kecil, tapi insya Allah muat. Tapi Syekh, izinkan saya menyelesaikan, saya membuat roti, nanti kita pulang bersama. Ada satu roti yang sudah dimasak, diberikan ke Syekh untuk makan malam. Imam Ahmad memperhatikan si tukang roti. Tukang roti ini tidak banyak bicara. Bukan orang yang banyak bicara, tapi setiap dia melakukan aktivitasnya, dia selalu beristighfar. Ambil tepung, astagfirullah. Ambil air, astagfirullah. Dia buat adonan roti, astagfirullah, astagfirullah. Terus. Maka Imam Ahmad takjub dengan orang ini. Imam Ahmad tanya, hei kamu, sejak kapan kamu begini beristighfar? Dijawab, sejak saya membuat toko roti. Sudah berapa lama? Dijawab, sudah 30 tahun. Amalan kecil hanya istighfar, tapi kalau diamalkan sampai 30 tahun pasti ada hasilnya. Mohon maaf hadirin hadirat, kita kalau mengamalkan sesuatu walaupun amalan kecil, tapi kalau dirutinkan pasti ada hasilnya. Tanpa kita sadar ada keberkahan pada mereka. Sebab cintanya Allah ada di dalam keistiqomah. Akhirnya apa? Ya, hasilnya ada apa? Semua doa saya dijabah. Semua keinginan saya dikabulkan. Saya ingin punya keluarga Allah berikan, saya ingin punya rumah Allah berikan. Sampai disebutkan di dalam kitabnya di sini, sampai punya istri lebih dari satu diberikan. Bagaimana gak diijabah? Akhirnya apa? Dia bilang, tapi ada satu doa saya yang saya ingin sampai sekarang belum Allah kabulkan. Ada satu doa saya, ada satu permintaan saya sampai sekarang belum Allah kabulkan. Imam Ahmad takjub. Kata Imam Ahmad, apa itu satu? Kira-kira di sini penasaran. Imam Ahmad penasaran. Dia penasaran. Gimana kalau kita sebutin satunya tahun 48? Kalau saya datang lagi,
Sebab ini belum sakit, suaranya udah habis duluan. Ya anggap kalau jalanan di Palangkaraya sekarang belum bisa, sebab suaranya udah keburu habis duluan. Ya, dari sakit kemarin. Kira-kira mau tahu pakai mama mana apa yang sakit? Dijawab oleh orang ini, dia bilang, saya ini punya doa dari dulu, saya ingin dipertemukan dengan seorang yang soleh, yang alim, abid, zahid, yang ahli dalam ilmu hadis, yang bernama Ahmad bin Muhammad. Ini di depannya. Imam Ahmad langsung takbir, Allah. Jadi yang bawa saya dorongan hati jalan dari Basrah sahabat dan sampai Basrah, magnetnya istighfar. Magnetnya istighfar. Bukan hanya itu, mau tidur di masjid tak boleh, mau tidur di daerah masjid tak boleh, harus sampai. Coba kalau tidur di masjid mungkin dia jumpa sama orang. Ya, subhanallah, subhanallah. Terakhir saya sampaikan, apa saya sampaikan? Semua pihak punya hajat, semua pihak punya keinginan. Ada yang masih sekolah ingin dimudahkan, diberikan ilmu yang manfaat. Ada yang bekerja ingin dapat rezeki, yang Allah berikan rezeki yang halal, yang berkah banyak. Saya pesan satu, bantu semua hajat kita dengan berbanyak istighfar. Rutinkan, dorong supaya cepat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengkabulan doa. Kalau kita rutinkan 100 kali sekali, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kurang istighfarnya sehari dan 100 kali. Inilah astagfirullah beliau 100 kali, insya Allah ya. Sebulan saja istighfar 100 kali, 100 kali, 100 kali, besok 100 kali, 100 kali, minggu depan 100. Insya Allah kita akan lihat hasilnya dan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya berbicara mungkin kurang jelas, kurang dipahami. Itu insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita doakan untuk kita khusus Ustaz Fajri Nur, Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, para asatidz lainnya, para orang tuanya, dan semua hadirin Allah kabulkan hajat dunia dan akhirat kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi yang dapat beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini ilmu dari kita dan diamalkan dalam kehidupan kita.